Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan mata pelajaran ekonomi akuntansi di semester kedua ini. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang cara menyusun atau cara mencatat jurnal umum dengan metode fisik atau metode periodik. Metode fisik atau metode periodik. Sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana pencatatan jurnal umum dengan metode fisik atau metode periodik, marilah kita bahas terlebih dahulu apa perbedaan antara metode perpetual dengan metode fisik. Jadi anak-anak, saya ulang kembali, saya sampaikan bahwa perusahaan dagang itu kan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuk. Sehingga dengan kegiatan yang seperti itu, otomatis di dalam perusahaan dagang itu akan senantiasa terdapat persediaan barang dagangan. Jadi persediaan barang dagangan ini harus selalu ada, sebab setiap hari perusahaan kan melayani pembeli, melakukan penjualan kepada pembeli. Kalau sewaktu-waktu perusahaan dagang ini kehabisan stok atau kehabisan persediaan barang dagangan, maka pelanggan atau pembeli bisa kecewa. Dan ini tidak kita temukan pada perusahaan jasa, karena perusahaan jasa itu kan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Kalau menjual jasa, jasa itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak terlihat, sehingga tidak memiliki persediaan. Di semester 1 yang dulu, kita pelajari tentang perusahaan jasa, termasuk jurnal umumnya. Lah di sana tidak kita temukan akun persediaan barang dagangan. Atau akun persediaan jasa itu tidak ada. Karena jasa itu sekali pakai. Seperti kita naik becak misalnya. Naik becak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan tidak mungkin dicicil. Dari A menuju B itu setengah B dulu gitu. Kemudian besoknya lagi dilanjutkan setengah B berikutnya. Kan tidak mungkin. Sekaligus kalau jasa itu. Dan tidak bisa dibagi-bagi. Jadi sifatnya sekaligus. Nah anak-anak, berdasarkan pencatatan akun persediaan barang dagangan itu, terdapat dua metode dalam mencatat jurnal umum, yaitu metode perpetual dan metode fisik atau periodik. Pada metode perpetual, pencatatan transaksi persediaan barang dagangan dilakukan secara terus-menerus, sehingga setiap saat dapat diketahui perkembangan jumlah persediaan barang dagangan perusahaan. Atau dengan kata lain, tidak diperlukan perhitungan persediaan barang dagang akhir. Karena setiap terjadi transaksi sudah secara otomatis mengupdate stok barang dagangan saat itu. Pencatatan jurnal umum dengan metode perpetual ini lebih cocok atau lebih tepat diterapkan pada perusahaan dagang yang nilai penjualan atau pembelian barang dagangannya relatif besar dan jarang terjadi. Seperti pada dealer mobil. Pada dealer mobil itu mungkin tidak setiap hari ada transaksi, baik pembelian maupun penjualan barang dagangan yang berupa mobil itu. Mungkin 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali perusahaan baru melakukan penjualan. Tetapi nilai penjualannya besar. Jadi nominalnya besar, bisa ratusan juta. 1 unit mobil. Atau mungkin di atas 1 miliar 1 unit mobil. Jadi nilai penjualannya besar, tetapi transaksinya jarang. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang tipikalnya seperti ini lebih cocok menggunakan metode perpetual, karena tidak merepotkan. Sedangkan yang kedua, metode fisik atau metode periodik, ini dimaknai
metode pencatatan jurnal umum di mana pembelian atau penjualan barang dagangan dicatat dengan nama akun pembelian atau penjualan, sehingga tidak terkait langsung dengan akun persediaan barang dagangan. Kelemahan metode ini tidak dapat mengetahui jumlah persediaan barang dagangan sewaktu-waktu. Jadi perhitungan persediaan barang dagangan itu secara akurat hanya bisa dilakukan pada akhir periode. Tetapi anak-anak, pencatatan dengan metode fisik atau metode periodik ini memang lebih cocok diterapkan pada perusahaan dagang yang nilai penjualan atau pembeliannya kecil, tetapi transaksinya sering terjadi. Nah, inilah yang kita temukan hampir di setiap toko-toko di sekitar kita. Misalnya toko sembako, toko pakaian, atau supermarket misalnya. Ini transaksinya sering sekali terjadi, tetapi nilainya kecil. Seperti toko sembako misalnya, yang dijual beras, telur, kecap, itu nilainya sedikit. Beras misalnya 1 kilo 10.000, telur 1 kilo 25.000, hanya segitu nilainya kecil, tetapi sering. Dalam satu hari mungkin bisa sampai ratusan terjadi transaksinya, sehingga diperlukan metode fisik atau metode perpetual ini. Perhitungan persediaan barang dagangan hanya dilakukan pada akhir periode. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan periode tahunan, maka akan dihitung pada tanggal 31 Desember. Tetapi kalau menggunakan periode semesteran atau pertengahan tahun, berarti dihitung pada tanggal 31 Juli dan 31 Desember. Nah, anak-anak, agar lebih jelas tentang perbedaan akuntansi pembelian dan penjualan barang dagangan pada kedua metode ini, mari kita perhatikan tabel perbedaan jurnal umum pada sistem perpetual dan sistem periodik. Anak-anak, pada sistem perpetual dan sistem periodik, ketika terjadi pembelian tunai, pada jurnal sistem perpetual itu akan berbentuk seperti ini. Jadi debitnya berbunyi persediaan barang dagangan, sedangkan kreditnya kas. Berbeda sedikit dengan sistem periodik. Kalau pada sistem periodik, debitnya pembelian, kreditnya kas. Nah, ini yang saya berikan kepada kalian pekan yang lalu. Karena nanti fokus akuntansi kita difokuskan pada metode fisik atau periodik. Kemudian transaksi pembelian kredit. Pada pembelian kredit, untuk metode perpetual, jurnal umumnya akan nampak seperti ini. Debitnya adalah persediaan barang dagangan, dan kreditnya hutang dagang. Sedangkan pada metode fisik atau metode periodik, debitnya pembelian, kemudian kreditnya utang dagang. Kemudian transaksi berikutnya adalah ketika terjadi pengembalian barang karena rusak atau cacat, atau kita sering menyebutnya dengan retur pembelian. Jadi kita melakukan pembelian barang, tetapi barang yang kita beli tidak sesuai dengan pesanan. Maka kemudian kita kembalikan kepada pihak penjual. Nah, itu kita sebut dengan retur pembelian. Ketika ada transaksi retur pembelian, maka debitnya adalah utang dagang dan kreditnya persediaan barang. Ini pada metode perpetual. Sedangkan pada metode fisik atau metode periodik, debitnya utang dagang, kemudian kreditnya adalah retur pembelian.